Mahendra, kita tahu bahwa sudah terbentuk Dewan Komisioner baru ya di OJK ini. Bisa disampaikan kepada publik apa kebijakan OJK di dalam kepengurusan di bawah pimpinan Pak Mahendra ini yang akan menjadi prioritas ya untuk perbaikan daripada semua industri keuangan. Karena OJK ini berpengaruh kepada mikro, regulator di perbankan termasuk lembaga keuangan non-bank. Ya, silakan Pak Mahendra. Terima kasih Pak JT atas undangannya dan pertanyaannya. Kalau boleh sambil menjawab pertanyaan itu juga menyambung yang disampaikan Pak Gubernur tadi adalah bahwa sebagai regulator tentu kami juga bertugas menjaga stabilitas sektor keuangan itu. Baik dari kacamata risiko transmisi yang terjadi karena perkembangan di internasional maupun juga perkembangan di dalam negeri. Kalau untuk perkembangan internasional memang betul beberapa perakiraan di awal tahun ini nampaknya menunjukkan angka-angka yang tidak seburuk sebelumnya. Tapi di lain pihak kami juga ingin menyampaikan pendapat bahwa it's too early to be complacent terhadap kondisi internasional. Karena risiko-risiko yang ada yang kita lihat selama 3 tahun terakhir ini justru berangkat bukan semata dari perkembangan ekonomi. Jadi justru perkembangan non-ekonomi, mulai dari COVID, kemudian perang di Ukraine. Jadi di bagian itu nampaknya masih akan ada kemungkinan-kemungkinan yang kita harus antisipasi. Tapi persoalannya bukan semata-mata mencermati apa yang terjadi di internasional. Nah, ini dalam konteks bersama di KSSK merupakan fokus bagaimana kita tetap menjaga stabilitas sektor keuangan dan juga tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi terlepas dari apapun kondisi di internasional. Bahwa kondisi internasionalnya masih bisa memburuk, saya rasa itu persoalan tersendiri. Persoalan kitanya adalah bagaimana bisa memetakan semua potensi risikonya dan melakukan langkah-langkah dan mitigasi di dalam negeri, baik tadi yang disampaikan Pak Gubernur untuk moneter dan pencegahan inflasinya, maupun juga oleh Menteri Keuangan untuk fiskal dan kebijakan pembangunannya, dan di kami bagaimana transmisi itu tidak masuk kepada industri dan kemudian menjadi persoalan pada stabilitas. Nah, ini yang penting untuk diketahui. Kalau kami melihatnya risiko globalnya belum berubah. Yang sudah berubah adalah pemahaman kita terhadap potensi risiko global transmisinya ke dalam negeri. Itu yang sudah berubah. Sehingga momentum pertumbuhannya bisa terus dijaga. Tapi kami tidak mengecilkan risiko global yang masih bisa berubah. Nah, dalam konteks yang ke dalamnya tadi itu, tentu upayanya adalah bagaimana menjaga di masing-masing industri stabilitas itu tercapai dan kemudian menyelesaikan proses reformasi untuk semakin mengembangkan dan menguatkan dari masing-masing industri itu sendiri sehingga bisa lebih efektif lagi menunjang kepada tujuan yang lebih besar, pertumbuhan, pembangunan, inklusi keuangan, dan kesejahteraan tentunya. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah ataupun perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang bermasalah yang harus diselesaikan dan dicarikan solusinya. Sebab kalau yang terakhir ini tidak dilakukan,
maka juga akan menimbulkan persoalan kepersoalan bagi confidence kepada industri itu sendiri maupun sistem jasa keuangan. Jadi ketiga hal itu yang kami lakukan, menjaga stabilitas baik yang bersama maupun masing-masing. Nah, kedua, tetap mendukung untuk arah pertumbuhan. Sebagai contoh, kami memprioritaskan upaya untuk pembiayaan dan dukungan bagi industri jasa keuangan untuk program hilirisasi misalnya. Itu sangat jelas. Apakah itu di perbankan, apakah itu di pasar modal, apakah itu di perusahaan pembiayaan dan juga asuransi. Lalu misalnya lain adalah untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang memerlukan waktu lebih panjang dalam mengatasi persoalan mereka terdampak karena pandemi atau istilahnya scarring effect, luka lebam. Nah, ini diperlukan terutama juga untuk industri padat karya yang berhadapan dengan kondisi global dari segi ekspor yang perkembangannya memerlukan perhatian khusus. Nah, ini mendapat pengecualian untuk diperpanjang sampai akhir Maret tahun depan, sedangkan yang lain akan selesai pada bulan Maret akhir ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk yang saya katakan tadi, bagaimana untuk mengatasi perusahaan-perusahaan bermasalah, apakah itu masalah lama dan masalah baru, tapi intinya adalah masalah. Gitu. Nah, itu harus diselesaikan sambil melakukan konsolidasi kepada industri keuangannya itu sendiri. Seperti yang dilakukan pada perbankan untuk mencapai konsolidasi dengan meningkatkan modal inti minimal yang dilakukan secara konsisten dan disiplin dan alhamdulillah bisa dikatakan selesai walaupun memang masih ada yang harus melanjutkan program komitmennya untuk memerlukan pemenuhan dari syarat tadi itu. Di sektor asuransi ada beberapa perusahaan yang harus mengatasi masalahnya sedang kami lakukan dan saya rasa tidak perlu diulas pada kesempatan ini karena sudah cukup paham yang mana dan persoalannya juga selalu kami komunikasikan sebaik mungkin kepada mereka yang tentu terdampak secara langsung maupun kepada publik sehingga proses dari upaya mencari solusinya pun saya rasa bisa dianggap sebagai upaya yang terbaik yang mungkin dilakukan. Nah, lalu untuk sektor-sektor tertentu tentu kami juga memberikan perhatian misalnya pada pariwisata, pada akomodasi dan transportasi, hal itu juga mendapat perlakuan khusus. Jadi saya rasa overall baik itu yang menghadapi kondisi global maupun melanjutkan penguatan dan reformasi yang kita ingin lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan penguatan dari sektor jasa keuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi justru untuk melakukan fungsi yang sesungguhnya sebagai intermediari bagi sektor real, bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat lebih meningkat dan di lain sisi tentu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi demi menjaga kepercayaan dan confidence dari publik dan para pelaku jasa keuangan. Ya, makasih Pak Mahendra. Sekarang langsung ke tadi Pak Mahendra udah bicara masalah, ya, karena ini masalah sekarang ramai sekali, ya. Ini sampai presiden pun meraih isu masalah ini, ya, soal, ya, ada KSP Indosurya, soal masalah Wana Arta, ada Kresna, ada segala macam. Presiden Jokowi juga menyatakan kesal karena masalah kasus pinjol dan koperasi ini, ya. Lalu terkait juga ini masalah goreng-goreng saham,
Ya, ini juga jadi kekhawatiran Pak Presiden karena terkait dengan kasus yang di India. Ya, dengan kita tahu ada satu konglomerat di India yang tiba-tiba tergerus sampai dengan sepertiganya PDB India. Nah, apa langkah OJK untuk memastikan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, ya? Dan bagaimana tadi sudah disampaikan walaupun tapi kita minta lebih detail lagi pelaksanaan solusi daripada case-case ini. Silakan Pak Mahendra. Baik, untuk tidak terjadi lagi, tentu masalah yang ada harus diselesaikan dulu. Gitu. Karena itu berfungsi dua sisi. Pertama adalah penyelesaian masalahnya itu sendiri. Kedua adalah untuk memberikan suatu sinyal komitmen bahwa hal seperti tadi tidak akan pernah ditolerir lagi ke depan. Jadi itu tidak ada tawar-menawar di bagian itu ya, sehingga harus dilakukan. Bahwa prosesnya tidak mudah, ya memang karena persoalannya ya beberapanya sudah lama dan sudah dalam sehingga memang tidak ada jalan pintas untuk mengatasi persoalan ini. Tapi tidak bisa tidak harus diselesaikan. Jadi ini bukan pilihan antara kalau first best and second best choice ya. Jangan-jangan antara the worst and the less worst choice. Jadi apapun itu, ya itu harus diputuskan dan dilaksanakan penyelesaiannya. Nah ini kembali ke pertanyaan sedikit yang di awal tadi Pak CT menyinggung. Bagaimana proses yang ada di OJK sekarang dari Dewan Komisioner. Sebagai contoh bahwa keputusan untuk melakukan satu tindakan kepada perusahaan bermasalah itu tetap berada di kepala eksekutif anggota komisionernya. Jadi untuk asuransi oleh Pak Ogi. Tetapi kemudian dalam hal ini Pak Ogi melaporkan kepada rapat Dewan Komisioner untuk memperoleh tentunya dukungan keseluruhan karena sifat kolektif kolegial dalam kepemimpinan di OJK ini. Nah, tentu itu juga harus full support. Bukan hanya karena formalitas prosedurnya, tapi karena apa yang diselesaikan di tempat Pak Ogi itu potensi implikasi dan transmisinya kepada yang lain juga kuat. Di asuransi dengan pasar modal tadi disebutkan. Lalu kemudian untuk tingkat tertentu juga dengan perbankan yang sering dipakai untuk agen penjualannya gitu ya. Nah, itu juga ada persoalan. Nah, lalu kemudian dikaitkan dengan kepala eksekutif sekarang ini hasil dari Undang-Undang P2SK berkaitan dengan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, market conduct. Ibu Friederika, Ibu Kiki. Dia melihat dari kacamata apakah dalam penjualan produknya sesuai dengan peraturan yang dilakukan, apa etikanya, kaidahnya, atau melanggar. Jadi ini Pak yang sekarang kita harus melakukannya sebagai satu kesatuan dari berbagai sisi. Jadi tidak hanya melihat aspek prudensial dari suatu lembaga ataupun perusahaan jasa keuangan, tapi juga melihat apakah itu dilakukan dengan best practice dan juga memperhatikan perlindungan konsumennya. Nah, lalu masuk ke tadi soal saham. Bagaimana kita meningkatkan proses transaksi di pasar saham dengan menjadi lebih berintegritas dan memiliki governance yang lebih baik. Nah, proses untuk pengelolaan manajemen investasi ini kami masuk kepada langkah-langkah untuk bisa menentukan apakah suatu produk ini memang sesuai bagi apa yang dijanjikan dalam jualannya. Nah, lalu juga apakah itu ditujukan kepada investor yang memang mengerti risiko investasinya. Katakanlah kepada investor yang institusi
bukan kepada investor yang baru yang nggak mengerti lalu produknya kompleks sehingga menjadi persoalan. Ini market conduct Pak, jadi tidak semata-mata melihat seberapa besar target dari emisi di bursa dapat dicapai. Nah, itu satu sisi. Di lain sisi apakah dilakukan dengan governance yang baik dan apakah memperhatikan etika dan juga pelaksanaan yang sesuai dengan tata cara yang dilakukan. Nah ini yang kami akan terus lakukan, dan bahwa ada masalah-masalah ini ya memang ya Pak CT kan satu sisi entrepreneur, satu sisi lain CNBC-nya adalah media man. Ya kalau dalam hal ini bad news is bad news Pak. Nggak bisa kita bilang bad news is good news. Ya bad news is bad news. Tapi ya it has to be the way it is Pak. Tidak bisa kita bilang ya bad news lalu tutup-tutupi lalu jadi no news lalu berharap semua beres sendiri. Ya, saya rasa hal itu terlalu di satu sisi terlalu naif, di lain sisi terlalu berisiko kepada kredibilitas dan kepercayaan sektor jasa keuangan ini yang sebenarnya kalau kembali lagi tadi baik dilihat dari sektornya itu sendiri maupun dari segi potensi kontribusinya secara nasional untuk pertumbuhan, untuk pembangunan masih jauh potensi yang memungkinkan untuk kita kembangkan. Belum bicara lagi dengan produk maupun industri baru yang akan kita kembangkan juga ke depan. Apakah itu bursa karbon, apakah itu juga penyempurnaan perbaikan pada bursa ataupun aset digital, lalu bursa derivatif, masih banyak Pak. Dan sekali kita perbaiki betul ini semua, kita komitmen dengan keputusan-keputusan seberapapun pahitnya itu, maka kita peroleh kepercayaannya. Nah, kita jalan ke depan itu benar-benar bisa dengan kepercayaan diri bahwa inilah yang terbaik yang akan diberikan oleh sektor keuangan kepada perekonomian dan kepada bangsa dan negara Indonesia ya. Jadi bukan hanya dari masing-masing individu industrinya, apalagi semata individu perusahaannya Pak. Oke.